Terima kasih, selamat hari Minggu, apa kabar? Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa, kami mau dengar isi hatimu, walaupun kami pintar, kami kaya, kami hebat, tapi ada banyak hal kami gak bisa buat tanpa Tuhan. Tuhan yang tahu masa depan kami, oleh karena itu bicara bagi kami mau buka hati untuk menyambut firman-Mu dan melakukannya. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Ya, mau tepuk tangan, boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Selalu senang kumpul sama GB Gilgal. Minggu lalu saya ada di GB Gilgal Manado, ulang tahun yang ke-19. Dan visi Tuhan bagi gereja ini adalah menjadi jemaat yang kuat. Jadi setiap kita datang, kalau kita mau digembalakan, dimuridkan, di dalam family cell kita akan ditolong untuk kuat di area rohani, jasmani, karakter, hubungan atau keluarga dan juga keuangan. Dan tema tahun ini adalah back to basic. Karena semakin bertumbuhnya gereja, kalau dasar-dasarnya kita nggak kuatin, nanti nggak kuat bangunannya. Dan di bulan ini kita mengambil tema generosity atau kemurahan hati. Kemurahan hati. Dan sebelum saya lanjut khotbah, kita lihat sebentar film yang berikut ini. Mungkin kita sudah pernah nonton film ini dan saya beberapa kali nonton, tapi setiap kali saya nonton hati saya tersentuh. Ada orang yang lahir dan gak pernah mengalami susah dalam hidup dan gak mungkin bisa merasakan sepenuhnya apa yang ada di film ini. Tapi kalau kita pernah susah dalam hidup, kita bisa ngerti apa artinya susah. Dalam hidup, gak ada orang yang pernah punya cita-cita, semoga saya lahir dan hidup saya susah. Kemarin saya bicara di Men's Fellowship, dikasih tema harta, tahta, dan wanita. Saya bilang, kalau kita berkelimpahan secara uang dan kita gak punya visi, gak ngerti kenapa Tuhan kasih kita banyak uang, kita bisa hancur sebagai pria. Tapi kenapa ada pria yang cry out, yang berseru sama Tuhan, Tuhan kenapa keuangan saya seperti ini? Dan dia gak pernah ngalami kelimpahan di area keuangan. Salah satunya karena dia gak mengerti untuk apa uang yang banyak yang dia minta dalam kehidupan. Berapa banyak keluarga hancur, kehidupan hancur karena uang. Hari ini kita mau belajar tentang sebuah tema yaitu generous life. Hidup yang penuh kemurahan, hidup yang murah hati. Karena di sekeliling kita banyak orang susah yang memerlukan. Nah Bapak Ibu, kalau bicara murah hati itu gak hanya bicara tentang uang. Tapi bicara tentang pengampunan. Ada orang yang dengan uang gak pelit tapi dia gak bisa ngampuni. Dia gak murah hati. Kemurahan hati bicara mengenai memberikan waktu. Udah gue kasih duit aja deh. Bilang time is money you know. Yes, I know. Tapi Tuhan ngajarin kita untuk murah hati juga dengan waktu kita. Berapa banyak keluarga yang gak pernah kekurangan uang. Tapi yang mereka butuhkan adalah waktu dari papa, waktu dari mama, waktu dari suami. Kemurahan hati bicara mengenai tenaga kita. Kemurahan hati bicara mengenai pemikiran kita. Aduh, mikirin masalah gue sendiri udah susah, pusing. Dekolgen, Bodrex, paracetamol. Gue harus mikirin masalah dia lagi. Makanya kita hari ini harus kasih aplaus sama family cell leader dan istri. Bayangin mereka mikirin berapa banyak itu. Yang masalah keuangan datang sama dia. Masalah rumah tangga datang sama dia. Yang stres mental illness datang sama dia. Yang mau cari pacar datang sama dia. Bisul cari dia. Bisulnya udah 2 nih gak sembuh kenapa ya. Luar biasa family cell.
Generosity punya arti gini, love in action, itu pendeknya. Kalau diterjemahkan, kemurahan hati adalah kasih yang dinyatakan. Kita boleh sampai doer, monyong, ngomong sama istri kita, I love you, I love you, I love you. Tapi actionnya, mau ngomong I love you ke anak kita, actionnya, apakah kita murah hati dalam perhatian, dalam waktu? Kalau mau panjangnya gini, murah hati adalah sifat seseorang yang senang memberi, dia nggak terpaksa. Atau berbagi dengan orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Dengan tujuan untuk membawa kebahagiaan atau memenuhi kebutuhan mereka. Lihat orang yang dia bantu akhirnya bisa sekolah, akhirnya punya solusi dalam hubungan. Lihat senyum mereka itu nggak bisa terbayarkan oleh apapun. Lawan kata dari murah hati adalah mahal hati atau pelit. Bahasa kerennya. Sifat seseorang yang enggan berbagi atau memberikan sesuatu. Baik itu uang, barang, waktu atau bantuan meskipun dia sebenarnya mampu melakukannya. Ini karena udah deket sama kebaktian yang kedua nih. Pengen ngobrol-ngobrol, nanya-nanya. Siapa yang hadir hari ini? Orang murah hati. Pertanyaan kedua, kalau begitu siapa yang hadir adalah orang pelit? Oke. Apa ya yang ketiga ya? Kadang murah hati, kadang pelit. Kita sering dengar orang ngomong gini, dasar si pelit, pelit. Emangnya kita murah hati? Tapi kita juga sebenarnya dengar, orangnya dermawan banget ya, baik banget ya. Sampai dianterin ke rumah sakit, sampai dipijitin, kita sih nggak bisa ya, nggak bisa ya, gitu. Ada orang-orang seperti gitu. Kalau kebaktian dua ini lebih low profile ya, nggak banyak ngomong, angkat tangan juga nggak berani, lebih ke perbuatan. Tepuk tangan dulu untuk kita yang luar biasa. Wah. Oke, kita pendekin aja khotbahnya karena semua udah luar biasa. Teladannya siapa? Yesus, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Dia gak hanya kasih waktu, perhatian, tenaga, hidupnya. Ini tingkat kemurahan hati yang paling tinggi. Dia kasih hidupnya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jakarta perlu diselamatkan. Indonesia, dunia ini perlu diselamatkan. Salah satu caranya adalah lewat kemurahan hati. We can give without loving, but we can never love without giving. Kita bisa memberi tanpa kasih, udah kasih deh, daripada dia nelfon terus, udah gak enak deh yang lain pada ngasih, kita ngasih aja deh. Tapi kita gak bisa mengasih tanpa memberi. Coba kalau bapak-bapak dulu waktu pacaran udah naksir sama ibu-ibu, gak pernah ngasih apa-apa. Jemput gak pernah, ngirim bunga gak pernah, nelaktir gak pernah. You and I. Love is giving. Lust atau nafsu is getting. Dua-duanya pakai L. Kita lebih ke love atau ke lust. Jadi kalau cinta tuh selalu memberi, tapi kasih selalu mengambil, menuntut. Kita masuk dalam firman, kenapa sih Tuhan mau kita murah hati? Ini kan firman yang sangat klasik. Tapi karena semua manusia sudah buat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah tuh karakternya Allah. Salah satunya murah hati. Itu gak hilang tapi turun. Nah karena turun. Firman ini harus terus kita baca. Harus terus diberitakan. Supaya semakin Tuhan mengangkat kehidupan kita. Memberkati kita. Kita gak pernah boleh lupa bahwa kita harus murah hati dalam kehidupan. Ada 6 aja, saya akan bikin khotbah saya berseri dan saya lanjutkan yang berikutnya. Yang pertama, kemurahan hati menghormati Tuhan. Tuhan itu Bapa kita. Kalau Bapa ngomong sama anaknya melakukan, anak itu sedang menghormati Bapaknya. Bapak pernah ngomong gini, ini semua kitab bisa diringkas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Jadi waktu kita mengasihi sesama, kita sedang mentaati Tuhan, kita sedang menghormati Bapa. Jadi saat kita murah hati, Bapa di surga lihat kita, dia menghormati aku. Menghormati punya kata memuliakan, punya arti meninggikan, punya arti menyembah dia. Penyembahan bukan hanya saat kita nyanyi tadi, tapi waktu kita murah hati dalam segala hal, kita sedang menyembah Tuhan dengan kemurahan hati kita. 2 Korintus 9 ayat 13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena apa? Kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Mulai dari keluarga kita, orang-orang yang bekerja dengan kita, sekeliling kita, sampai ke kota, bangsa, dan bahkan dunia ini. Ngapain kita murah hati sampai ke world mission, dunia, mereka yang ada di belahan dunia yang mana. Sementara keluarga kita yang kelaparan, kita nggak tolong. Kata memuliakan dalam bahasa Inggris, bahasa aslinya adalah honor God. They honor God by their generosity. Dalam Matius 25, mulai ayat 31, Tuhan Yesus bilang begini. Pada saat anak manusia datang kembali, aku akan mengumpulkan semuanya dan akan memisahkan mana domba, mana kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Dan aku akan berkata kepada domba yang di sebelah kananku, diberkatilah engkau, engkau akan menerima kerajaan yang dari semula sudah disiapkan bagi kamu. Sebab saat aku lapar, kamu memberi aku makan. Saat aku haus, kamu memberi aku minum. Saat aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Saat aku sakit, kamu melawat aku. Saat aku di penjara, kamu menengok aku. Kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan haus? Kapan Tuhan gak pakai baju? Yang tadi dikasih kerajaan itu ngomong gitu sama Tuhan. Lah, Tuhan bilang saat kamu hidup, kamu melakukan semuanya bagi saudaraku yang hina, kamu lagi melakukannya untuk aku. Oh gitu, waktu saya kasih makan ke orang miskin, saya tolongin keluarga saya tolongin ipar saya yang lagi gak punya kerjaan, lagi bangkrut. Iya benar-benar gitu, benar banget. Ini saya modernisasi conversation dengan Tuhan. Nah kamu nih yang di sebelah kiri, kamu masuk ke api yang menyala-nyala. Kenapa? Karena kamu selama kamu hidup, kamu gak pernah kasih makan orang, gak pernah kasih minum orang, gak pernah nengok orang sakit. Masuk ke dalam lautan api yang sudah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Waktu saya baca ini, saya ngerti sekali bahwa kemurahan hati sangat berarti bagi Tuhan. Jadi yang pertama, kalau kita murah hati, para family cell leader, para pemimpin perusahaan yang punya toko, kita sedang menghormati Tuhan. Tamu-tamu yang ke GBI Gilgal, mereka akan pulang dan bilang begini. Thank you for your hospitality, keramah tamahan penyambutannya dan your generosity. Mulai dari turun airport sampai diantar, yang suka makanan Indonesia dapat rendang, sampai di sini kita sampai kenyang, naik berat badan, udah too much, terlalu baik. Mereka harus lihat Yesus di GBI Gilgal. Saya pernah diundang ke sebuah gereja, saya kalau udah khotbah gitu udah jarang pengen makan. Karena kalau habis khotbah, kekenyangan, ngantuk, terus kayak gini. Jadi mau bisa dikasih oleh Tuhan, gitu, nggak enak, ngeflownya nggak enak. Nah teman saya makan, makanannya udah expired. Saya bilang nggak apa-apa, gak usah kasih tahu. Dia bilang harus kasih tahu, nggak bisa. Ntar tamu bicara berikutnya mati lu makan makanan expired. Oh ya udah kalau gitu boleh deh kasih tahu. Murah hati udahlah. Jangan kasih-kasih orang yang dulu bekas-bekas dikasih Natal, Paskah dikumpulin. Nah dia dikirim lagi, dia lupa nastarnya udah expired. Nanasnya udah berubah menjadi kutu. Oke. Nomor 1, kemurahan hati, menghormati Tuhan. Ada beberapa foto yang saya coba mau tayangkan, bisa tolong dibantu. Kita bantu anak-anak yang kurang gizi di sekitar lingkungan gereja dan di daerah lain.
Lalu kita tolong gereja-gereja, selagi kita membangun, kita punya kebutuhan, tapi kita bangun gereja sampai di pelosok-pelosok daerah. Kita menabur kepada teman-teman yang sedang membangun. Next, kita tolong anak-anak yang perlu sekolah. Berikutnya, kita bagi sembako dan gunting rambut gratis di Kampung Bayam. Kalau facelift muka kita belum sanggup, tapi baru ke potong rambut. Pembagian sembako bagi warga yang membutuhkan. Dan ada banyak hal yang Bapak Ibu Saudara bisa ikuti di GBI Gilgal Peduli. Dan itu kita terus lakukan karena GBI Gilgal harus murah hati. Ini belum yang dilakukan di family cell. Ini yang belum dilakukan oleh saya dan istri secara pribadi. Karena saya masih ingat janji saya sama Tuhan. Tuhan berkati saya dalam banyak hal. Dan khususnya di area keuangan, saya akan membangun kerajaan Allah dan menolong banyak orang yang membutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemurahan hati membawa kita lebih dekat sama Tuhan. Apa benar sih pastor? Bener lah. Saya kan suka liatin orang handphonean ya. Tadi ke bawah saya main ke anak-anak. Salaman, pelukin mereka, kenalin. Waktu ke teens, kayaknya Pastor Juan tuh, masa sih? Yang mana? Itu. Di depan mukanya lagi ngomongin saya. Ini Pastor Juan ya? Iya, aku anaknya Pastor Juan. Oh iya, udah kata temannya gitu. Jadi saya salamin, jadi di bawah juga gak kenal saya. Gak apa-apa, yang penting Tuhan kenal aku. Makanya ke anak-anak saya suka salaman, saya bilang kita temenan ya, nanti kalau ketemu kenal. Oke, kembali ke handphone. Nah waktu mereka lagi duduk tuh, kan pintu belum dibuka. Semuanya lagi pegang itu, gadget. Saya rasa baca Alkitab tapi saya gak liatin sih. Nah waktu... Harus bangga lah sama anak sendiri. Kalau ke airport nunggu atau kemana, saya suka lihat orang pegang. Dulu kan mainnya Candy Crush ya. Sekarang udah beda gamenya. Ada yang nonton Netflix, udah di download. Tapi beberapa orang saya lihat lagi liatin, ini indeks nih, ini saham nih, ini yang ke investasi gitu. Bapak Ibu, naik turunnya saham, indeks, dan lain-lain itu, mempengaruhi naik turunnya tekanan darah kita kadang-kadang. Debaran jantung. Kalau yang nyimpennya emas, begitu emas naik senang nggak? Senang, kenapa? Hati kita ada di emas. Yang bener kan? Nggak salah, lihat tuh. Iya, yang ini Pak ditambah lagi emasnya udah emas semua nih. Iya ya, anak-anak kita semua ganti emas, senang. Tapi begitu emas turun, sedih. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Masih ingat yang waktu di luar negeri pada kelacak tuh hartanya? Deg-degan gak jantungnya? Deg-degan, kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Siapa yang pengen lebih dekat sama Tuhan? Nggak ada jebakan, ini cuma nanya doang. Tadi contoh terus mau dibawa. Waktu kita murah hati dengan keuangan kita, memberi kepada Tuhan, kepada gerejanya, kepada orang yang lapar, orang yang haus, orang yang telanjang, orang yang sakit. Aduh, kankernya lama banget sih, naik terus dari stadium 1, 2, 3, dan 4. Kayaknya lebih cepat dia enak ketemu Tuhan deh, lebih happy di sana. Ya namanya kanker ya naik 1, 2, 3, 4. Mana ada kanker 1, 0, minus 5, minus 5. Nggak ada. Kenapa kita mulai ngedumel? Karena duit kita dimintain sumbangan terus. Tanpa kita sadari waktu kita lagi bantu orang sakit, itu saudaranya Tuhan loh. Itu semakin dekat sama Tuhan. Ya ini sih firman, gak harus amin, saya cuma cerita. Makanya ada orang rasa dekat sama Tuhan karena dia murah hati. Murah hati gak hanya uang, perhatian, waktu, tenaga, dan lain hal. Senyum aja tuh harus murah loh. Nyapa tuh harus murah hati. Saya ketemu orang yang sama ya. Saya panggil gini, pagi. Saya tanya PT saya, dia buta ya? Enggak Pak, emang kita juga semua nyapa gak disautin Pak. Oh, saya iseng salah lagi. Dia datang benar-benar, saya bilang, good morning. Coba latihan senyum sama-sama, 1, 2, 3. Ingat ya, kalau ketemu kencing di lift, senyum, murah hati, ciri jemaat Gilgal. Ketiga, kemurahan hati membuat kita serupa dengan Yesus. Lukas 6 ayat 36.
Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kan kita anak dari Bapa di surga, Bapaknya murah hati, anaknya murah hati. Kita baru selesai sidang MPL di Sinode berapa hari. Saya di ketua 4, papa saya di MP. Jadi yang udah senior-senior 80 tahun itu ngasih nasihat, mengawasi yang muda-muda kerja. Nah GBI menurut ahli survei yang kemarin datang ngajar kita udah menjadi gereja yang terbesar di Indonesia. Dengan kurang lebih 3 juta jemaat. Nah waktu Gilgal diresmikan tahun 95 itu 29 tahun yang lalu. Papa saya ditahbiskan, nah om-om itu temannya papa saya tuh yang doain. Jadi kalau ketemu saya samperin. Selamat pagi om, sehat, sehat. Apa kabar? Satu-satu saya salami. Nah beberapa tuh nepuk-nepuk saya begini. Mau gini katanya. Mirip ya sama papanya ya. Di hati gue pengen bilang ya gue kan anaknya. Ya om, mirip om. Ya om sehat-sehat ya. Tiap hari sebelum mulai pulang saya salamin mereka. Orang-orang yang saya hormatin. Nah masalahnya begini. Kita mirip gak sama Bapak kita di surga? Ya udah biarin yang kaya-kaya aja lah yang murah hati. Begini. Murah hati bukan bicara soal kita banyak waktu. Otot kita banyak. Kita pengangguran. Dan duit kita udah berseliweran. Kita punya duit, pohon duit di belakang enggak. Murah hati dimulai saat kita kekurangan. Karena itu sebuah mentalitas, sebuah attitude. Kalau kita berpikir nanti kalau sudah saya berkelimpahan, aku udah jadi bos, nggak kayak kuli, kerja dari 9 sampai jam 5, saya kan murah hati. Nggak gitu. Saya ketemu banyak orang janji nanti, kalau uang saya sudah segini, usaha saya udah begini, saya pasti melayani Tuhan. Sampai udah punya rumah besar, lain-lain nggak pernah melayani Tuhan. Jadi mulai dari kita kekurangan, putuskan, saya harus murah hati karena saya anak dari Bapa di surga. Aku akan murah hati dalam waktuku, keuanganku, tenagaku, pemikiranku. Dimulai dari sekarang. Karena iman adalah sekarang. Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Sekarang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saat kita dengar generosity, kemurahan hati, Tuhan, apapun keadaanku, aku mau mulai murah hati. Ada cerita yang guru saya cerita. Dan cerita itu saya gak pernah lupa. Dan ternyata itu true story. Ada seorang bapak lagi ngamatin anak di trotoar shopping street. Liatin restoran, nempelin muka, terus dia mundur. Ke toko baju, nempelin muka, terus dia mundur. Sampai di toko sepatu, tempat dia berdiri, liatin sepatu, terus mundur. Bajunya lusuh, nggak pakai sepatu. Terus dia kenalan, nama kamu siapa? Nama saya ini, kata si bapak itu. Diajak masuk ke dalam. Dia keluarin tisu basah. Dia lapin kakinya. Kan nggak pakai sepatu hitam ya, jalan di pinggir jalan. Dia tanya sama yang jaga, ini kira-kira kakinya umur berapa? Dipakein sepatu, kaos kaki, diiketin. Anak itu lihat ke bapak itu sembari dipasangin sepatu, dibersihin. Air matanya turun. Terus dia bilang ini, excuse me sir, yes, are you God? Dia bilang maaf pak, bapak ini Tuhan ya? Yesus sudah pernah datang ke dunia jadi manusia. Tapi sekarang kita adalah perwakilannya. Kalau 2 minggu lalu, pastor bawa pisau, cuma pengen nunjukin bahwa kuasa Tuhan ada di dalam kita. Dan harus didemonstrasikan. Dan Jakarta udah gempar karena banyak mujizat terjadi. Mungkin bukan dari kebaktian ini, karena ceritanya sih dari Gilgal. Hari ini akan ada kegemparan lagi bulan September. Karena di mana-mana orang lihat Yesus. Coba lihat sebelahnya, tanya udah mirip belum? Uang belanja aja belum transfer tanggal 1. Yang lagi parkirin kita di luar. Waktu kita murah hati, dia lihat Yesus.
Parkir bayar berapa sekarang yang di box itu? Udah flat rate ya? Coba tambah nolnya 1. Buat hari ini, satu orang lihat Yesus dalam hidup kita. Habis ini makan di restoran kan? Kasih lihat ada Yesus dalam hidup kita. Udah ada pajak servisnya. Ya ampun, itu mah dibagi akhir tahun kali. Dari awal khotbah tepuk tangannya semua setengah tiang. Yang keempat, kemurahan hati adalah penyembuh dari hidup yang materialistis. Dasar matre, sembuh. Sembuh hari ini dalam nama Yesus. Materialistis adalah orang yang pengen mengambil, menahan, menerima. Itu aja. Itu gak bisa ditumpangin tangan. Cuma sembuh lewat kemurahan hati. 1 Timotius 6 ayat 17-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebaikan. Kebajikan itu kebaikan. Gak harus uang. Uang cuma salah satunya. Buat baik aja udah generous. Suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Di waktu yang akan datang dan untuk mencapai hidup yang sebenarnya. The real life terjadi saat kita murah hati. Yang kelima, kemurahan hati menunjukkan iman kita. Percaya Yesus? Percaya. Tapi waktu soal kemurahan hati, aduh kayaknya bukan kita deh. Kita lagi susah juga. Lawan dari iman adalah ketidakpercayaan. Iman kan percaya, lawannya adalah tidak percaya, khawatir. Bapak Ibu Saudara berpikir dengan kita nanti mungkin punya passive income, banyak waktu kita akan murah hati? Enggak. Baru mau santai, banyak film belum dinonton, udah diajakin pelayanan. Belum tentu. Karena kita nggak percaya bahwa kemurahan hati itu adalah hidup yang sebenarnya. Malaikat 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, di gereja lokal. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya lakukan ini dari saya lahir baru, umur 14 tahun dan sampai sekarang, dari tanggal 1, saya sudah transfer perpuluhan saya. Dan apa yang saya percaya jadi dalam hidup saya, bahwa Tuhan membuka tingkap langit dan memberkati sampai berkelimpahan. Yang keenam, yang terakhir, kemurahan hati menyatakan karakter kita. Pengen tahu karakter orang? Lihat dia bagaimana caranya ngatur uang. Lihat bagaimana caranya ngatur waktu. Kalau terlalu sibuk sampai gak punya waktu untuk Tuhan, saat teduh, melayani. Karena waktu hubungannya erat sekali dengan uang. Makanya orang suka bilang gini, jangan salah, time is money. Makanya ada yang misalnya psikolog, pengacara, itu hitungannya per jam, no play-play itu. Itu namanya time is money. Tapi cara kita ngatur uang di tengah kesibukan, tambah maju, tambah top, tambah terkenal, masih tetap setia melayani di kebaktian anak, masih tetap mimpin sel. Itu karakter kita, nggak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Lagi di bawah sama, di atas sama. Uangnya segini sama, uangnya segini, tetap sama setia. Lukas 16 ayat 10-11 ini ayat yang terakhir. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ini ngomongin uang. Uang related dengan waktu, dengan pemikiran. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Artinya gini, kalau uangnya masih kecil, belum bisa generous. Kalau besar, dia nggak akan generous. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, mamon itu uang yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kita selalu pikir harta yang sesungguhnya adalah gini,
keluarga bahagia, anak-anak sekolah tinggi, anak-anak jadi orang, kita punya rumah besar, kita punya mobil impian, kita bisa terbang kemana saja, kita bisa beli apa yang kita punya. Semua itu dimimpikan oleh orang yang gak kenal Tuhan. Tapi orang yang mengenal Tuhan akan tahu harta yang sesungguhnya itu apa. Saat Tuhan percayakan kita untuk jadi berkat bagi banyak orang lewat waktu, pemikiran, tenaga, keuangan kita. Semakin hari, semakin banyak orang diberkati lewat hidup kita. Itulah harta yang sesungguhnya. Doa saya supaya jemaat GBI Gilgal murah hati, sama seperti Bapa di surga murah hati. Tuhan memberkati.